selamat datang di Gofis, Gosip Fisika. Nah, kali ini aku bersama bintang tamu kita terbaru. Tapi fun fact-nya ini bintang tamu yang paling muda, guys, di satu angkatan Magister Pendidikan Fisika sendiri. Nah, siapakah seseorang itu ya? Jadi kita langsung kenalan aja sama Kak Mei. Di sini ada Kak Mei ya. Halo Kak Mei. Halo Kak. Oke, sebelumnya gimana nih kabarnya Kak Mei? Kita basa-basi dikit dulu ya guys. Oke. Alhamdulillah untuk kabarnya baik. Nah, perkenalkan dulu ya Kak ya. Iya, Nama boleh. saya Mukhalifatul Maisaro, biasa dipanggil dengan Mai. Nah, dari satu angkatan ini alhamdulillah saya paling termuda sendiri Kak, yaitu angkatan Gen Z ya. Ya. Nah, oke, rumah saya itu kebetulan di pegunungan, yaitu tepatnya di Jawa Timur Kak. Oke, dari Jatim ya Kak Mei ini ternyata teman. Dari Madiun Kak. Oh, dari Madiun. Teman-teman di sini ada yang dari Madiun ya? Boleh komen-komen orang Madiun. Halo orang Madiun. Ya lanjut Kak. Oke. Iya, mungkin kita tanya ini dulu ya. Maksudnya gimana sih Kak Mei itu bisa sampai melanjutkan pendidikannya di Magister Pendidikan Fisika UAD sendiri. Nah, kan apalagi nih Kak Mei kan paling muda. Apakah waktu itu sempat kerja dulu atau langsung mendaftar kuliah setelah tamat dan lulus dari sarjana gitu? Mungkin bisa Kak diceritain ke teman-teman di sana gimana tuh prosesnya Kak Mei bisa sampai ada di Magister Pendidikan Fisika UAD sekarang. Oke Kak, terima kasih. Nah, kebetulan waktu itu kan saya tanggal 28 Oktober ya Kak ya. Itu kan wisuda S1. Nah, selesainya kan di sore hari ya. Iya. Malamnya itu langsung cari-cari informasi mengenai UAD S2-nya Kak gitu. Oke, jadi abis lulus itu Kak, abis wisuda langsung nyari info ya tentang S2. Betul. Kok bisa gercep banget Kak? Kenapa sebenarnya gitu? Nah, sebenarnya itu juga dari orang tua juga ya Kak ya. Pada waktu itu dikasih dua pilihan aja. Pilihan yang pertama itu PPG sama S2. Nah, Mei itu waktu itu kepinginnya di S2 dulu kayak gitu. Sama orang tua kan nggak boleh kerja dulu. Jadi ya udahlah ke S2 dulu aja gitu. Oke, ke S2 dulu aja. Dan kalau boleh tahu nih Kak, dapat info Magister Pendidikan Fisika UAD ini dari mana? Apakah dari sosial media atau ada rekomendasi dari dosen atau teman-teman lain? Gimana Kak? Oke, kalau untuk rekomendasinya itu sendiri itu dari salah satu dosen Mei Fisika yang ada di Madiun dulu Kak, sama salah satu kakak tingkat Mei gitu. Kebetulan direkomendasikan ke UAD aja gitu. Soalnya kan di UAD itu kan untuk kuliahnya full online gitu. Iya. Jadi kan enak kalau sambil kerja gitu. Oke, berarti abis daftar UAD itu sempat kerja juga Kak? Untuk itu belum Kak, jadi untuk kerjanya itu mulai di bulan Januari. Nah, pada waktu itu kan daftarnya kan November sudah diterima di S2-nya UAD. Nah, Januarinya itu kerjanya di bengkel Kak. Waduh, gitu. di Iya, di bengkel, bengkel cuy. mobil, betul. Jadi kan jadi customer service juga gitu. Nah, waktu itu resign gitu, soalnya kan Mai fokusnya ke kuliah gitu. Oke, tapi agak gimana gitu ya guys, maksudnya kayak seorang Kak Mei yang cute ini tiba-tiba bekerja di bengkel ya, kita tidak, we never know guys, ini bener-bener kayak, kalau menurut saya pribadi itu kayak satu hal yang random gitu, tiba-tiba banget ke bengkel gitu ya. Betul. Tapi nggak apa-apa, mungkin rezekinya di sana ya Kak. Oke, Nah, betul. nah, terus aku juga mau nanya nih Kak, itu kan udah keterima ya di UAD sekarang, alhamdulillah juga sedang berproses. Aku mau nanya juga nih, gimana sih kegiatan kakak di kampus ini, atau kesan kakak kali ya pas belajar di kampus ini itu gimana gitu? Oke, kalau di kampus UAD itu sendiri, untuk kampusnya itu kan saya lihat bersih sekali ya Kak. Untuk kampusnya itu bersih sekali, apalagi untuk kamar mandinya itu juga bersih sekali. Terus kalau untuk dari teman-temannya itu alhamdulillah support juga, kayak ibarat katanya kayak ngemong gitu kan, Iya. gitu, ngemong keme kayak gitu. Terus untuk dosen-dosennya itu Masya Allah baik-baik sekali kayak gitu. Untuk menjelaskan materinya juga dari step by step juga kayak gitu. Oke, jadi teman-temannya baik, dosennya juga baik-baik gitu ya, alhamdulillah. Tapi so far ada struggle nggak Kak, atau ada masalah apa sih selama kakak
berkuliah di S2 ini? Apakah beda ya tantangannya sama ketika S1 dulu atau gimana? Untuk masalahnya tuh ada sebenarnya Kak. Jadi Mai kan di sini ketemu salah satu dosen. Nah, pada waktu itu tuh kayak Mai juga oke. Bentar ya. Dosennya itu enak pokoknya. Nah, waktu itu kan udah enak. Tapi mungkin Mai juga belum sampai ke itu untuk sesuai dari keinginan dosennya itu juga kayak gitu. Terus untuk masalah yang lainnya nggak ada juga sih Kak. Gitu. Oke, jadi so far so good ya, aman aja sebenarnya. Cuman ya beda orang ya beda-beda ya teman-teman. Apalagi cara belajarnya juga beda-beda gitu. Maksudnya kan dosennya juga nggak cuman belajar dari Indo doang, tapi juga dari dosen-dosen yang pernah menempuh jenjang pendidikan di luar negeri gitu kan. Ya, oke. Juga itu aku ya Kak penasaran gitu loh sama kegiatan Kak Mei sehari-hari selain kuliah itu ngapain aja gitu loh. Oke. Kalau untuk kegiatan itu sendiri pun, kalau Mei kan sekarang di kos itu kadang ini Kak mengerjakan kayak artikel kayak gitu, kadang juga desain, ngeprint kayak gitu di kos Kak. Iya. Terus ini kan juga mencoba untuk menjadi affiliate juga kayak gitu. Jadi kerjanya di rumah aja, yang penting menghasilkan kayak gitu. Oke. Berarti Kak Mei ini orang yang tidak suka outdoor ya, dia Iya. lebih suka lebih suka indoor teman-teman, karena kerjaannya itu dia cuman suka menghabiskan waktu di kos, di kamar ya, tapi tetap menghasilkan cuan teman-teman. Teman-teman bisa nih kayak mungkin tutor dong Kak Mei gitu sama Kak Mei sendiri. Oke, nah aku juga mau nanya Kak, setelah lulus dari Magister Pendidikan Fisika ini tuh ada niat atau planning apa sih Kak ke depannya gitu? Kalau untuk planningnya sendiri itu sebenarnya kan Mai kepingin jadi dosen kayak gitu. Tapi kalau ditanya untuk lebih mendalami kayak apa ya, kalau lebih mendalami di S2 ini kayak cara berpikir kayak gitu juga gitu kan, kayak makanya lebih mendalami lah gitu. Terus kalau jadi dosen kan sekarang harus ini ya, harus S3 dulu kan, ada beberapa kampus yang menerima S2, lulusan S2, ada juga beberapa kampus yang mewajibkan di S3 juga kayak gitu. Oh, berarti Kak Mei ini sempat kepikiran ya atau punya niatan pengen jadi dosen ya Kak? Iya Sebenarnya. gitu. Gini Kak, jadi berhubung mengingat kita juga sesama perempuan ya Kak, ada nggak sih kepikiran untuk barangkali mau mencari partner hidup dulu kemudian melanjutkan pendidikan gitu? Ada nggak Kak kepikiran ke sana dulu? Kalau untuk mencari partner pasangan kali ya Kak Iya. ya, itu belum ada Kak belum gitu. ada. Jadi sekarang itu kayak lebih ke pendidikan dulu lah gitu. Kira-kira Siapa tahu nanti bisa setelah lulus dari S2 ini langsung ke S3 gitu. langsung ke S3. Oke. Ya teman-teman yang tertarik sama Kak Mei, tunggu ya Kak Mei sampai selesai S3. Aku sekalian promosi Kak. Oke, tapi ini yang paling menarik sih sebenarnya. Aku pengen tahu banget tentang sebenarnya apa sih ya motivasi Kak Mei ini kayak begitu cepat memutuskan untuk melanjutkan S2. Sebenarnya motivasi, apakah ada motivasi terselubung sampai kayak itu habis daftar wisuda banget ya guys, kenapa dia ini memutuskan untuk mendaftar S2 pendidikan fisika yang harusnya kita itu kan bisa liburan dulu kayak, bisa kerja dulu kayak, bisa rebahan dulu kayak barang 3 bulan gitu kan. Jadi kenapa Kak? Oke Kak, jadi gini, pada waktu itu kenapa kok main langsung gitu kan? Itu juga dari bukan tuntutan juga ya, tapi orang tua itu kayak kamu kalau bisa harus S2, mumpung masih muda, jangan hilangkan kesempatan gitu kan. Jadi harus ini di S2 di apa namanya Kak, memanfaatkan waktu juga, terus nanti kan takutnya kalau usia Mei ini kan banyak, kalau di desa kan banyak yang udah menikah kayak Iya, gitu benar, juga benar, gitu. iya. Nanti takutnya kalau Mei langsung nikah kayak gitu ya kan, terus nanti keinginannya Mei, cita-citanya ke depannya itu mesti kepotong kan, jadi kan nggak bisa benar. melanjutkan gitu. Benar. Mumpung masih muda ya udahlah gitu. Iya, juga support dari keluarga ya teman-teman. Betul. Sebenarnya memang kayak stereotype kita mungkin yang tinggal di sebenarnya nggak mau bandingin ya Mbak, tapi Betul. ketika kita tinggal di pedesaan, di kampung maksudnya yang jauh dari ya yang pendidikannya agak
mohon maaf ya agak minim. Jadi kan dimana perempuan itu kemungkinan kebanyakan dia dari tamat SMA langsung dinikahin gitu. Tapi ya itu tadi orang tuanya Kak Mei ini sangat-sangat support, apalagi dari segi pendidikan Kak Mei sendiri gitu. Betul Kak. Ya Kak gitu. Nah kemudian ada nggak Kak kayak harapan Kakak buat keluarga Kakak ke depan itu gimana? Kalau untuk harapan itu sendiri kan sebenarnya kan Mei juga mau kan mengangkat kayak derajatnya orang tua, biar orang tua itu bangga gitu dengan Mei gitu. Apalagi kan kalau Mei itu backgroundnya kan dari orang tuanya juga dari petani juga kayak gitu kan. Biar nanti itu di masa tuanya itu orang tua Mei itu kan nggak susah Kak, biar menikmati aja gitu. Jadi kayak ibaratnya Mei itu nggak apa-apa kehilangan masa mudanya gitu, tapi untuk masa depannya Mei itu biar lebih cerah daripada Mei itu kalau di masa mudanya itu kayak foya-foya, kayak Heaven sana sini lah kayak gitu nanti, tapi di masa tuanya, di masa depannya itu kayak kehilangan arah. Kok aku dulu nggak gini ya, kok aku nggak gini ya, kayak gitu. Oke, tapi aku salut banget ya sama Kak Mei ini. Jadi sembari beliau ini melanjutkan S2 juga beliau semangat gitu untuk cari cuan meskipun cuman dari kayak WFH kali ya, work from home. Jadi apa aja bisa menjadi cuan gitu guys. Jadi apresiasi sekali untuk Kak Mei ini, dan apalagi termasuk salah satu mahasiswa yang paling muda gitu di Magister Pendidikan Fisika UAD. Nah, Kak Mei, mungkin ini kita waktunya juga terbatas sekali ya Kak Mei. Ada nggak sih saran atau ajakan buat teman-teman yang mau daftar ke UAD Kak? Boleh kasih tahu teman-teman. Oke, jangan lupa ya untuk teman-teman Mei itu ada yang di Madiun, meskipun ataupun teman-teman yang lainnya kayak gitu, jangan lupa kalian join juga di Magister Pendidikan Fisika UAD. Untuk dosennya itu juga udah support semuanya untuk fasilitas pun itu juga sudah top banget gitu. Oke, gitu ya teman-teman. So, jangan lupa daftar Magister Pendidikan Fisika UAD. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Kak Mei. Oke, datang lagi, kita sama-sama, ketemu Kak. lagi, dan kita see you dulu ke kamera. Oke, Bye bye, see you guys.